1124775P. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Algoritma A priori untuk menentukan pola pembelian obat di poliklinik rumah sakit. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini yaitu penggunaan obat yang semakin bertambah diikuti dengan jumlah pasien yang bertambah sehingga membutuhkan sistem untuk menganalisis pengolahan data penjualan obat agar dapat meningkatkan pengembangan dalam pola penentuan pembelian obat. Untuk data yang banyak seperti ini dapat digunakan data mining. Data mining digunakan untuk menentukan pola pembelian obat agar perusahaan dapat menentukan pola-pola pembelian obat yang sering digunakan dan yang sering dilakukan pembeliannya. Dalam data mining terdapat metode yaitu metode a priori. Dalam makalah ini digunakan metode a priori untuk menentukan pola pembelian obat yang terjadi di poliklinik rumah sakit. Selanjutnya rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan data mining untuk menentukan pola pembelian obat di rumah sakit. Yang kedua, bagaimana menganalisis pola pembelian obat agar dapat mengendalikan stok obat yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengimplementasikan data mining untuk menentukan pola pembelian obat di rumah sakit. Yang kedua, menganalisis pola pembelian obat untuk memprediksi persediaan obat di waktu yang akan datang. Manfaat penelitian. Yang pertama, dapat digunakan untuk menentukan stok obat yang tersedia. Yang kedua, dapat meningkatkan kemajuan layanan pembelian obat. Dan yang ketiga, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan penyediaan obat. Bab 2, kajian pustaka. Menurut penelitian Mardi tahun 2017, data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Menurut Rahmawati dan Merlina tahun 2018, algoritma a priori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 1994 untuk menentukan frekuensi item set untuk aturan asosiasi boolean. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Terdapat juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tampu Bolon tahun 2013 berisi tentang pola pengolahan data pembelian obat farmasi menggunakan metode a priori dan aplikasi Tanagra. Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Aulia tahun 2021 yang berjudul Implementasi Data Mining menggunakan metode a priori untuk menentukan pola pembelian obat di rumah sakit. Jadi data mining dengan metode a priori pada dasarnya sudah dilakukan penelitian yang berkali-kali sehingga dapat digunakan untuk menentukan pola pembelian. Bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu pengumpulan data resep-resep pasien. Lalu digunakan metode algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan untuk menentukan pola asosiatif rule yang tepat dan akurat serta dapat memproses data dalam jumlah besar dan menyeleksinya menjadi beberapa rules. Ini adalah tahapan metode a priori. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya dilakukan pencarian calon kombinasi dengan melakukan pembentukan item set. Jika item set sudah ditemukan, maka didapatlah hasil kombinasi yang terpilih. Namun jika belum, maka dilakukan pencarian kembali sampai ditemukan kombinasi yang terpilih. Bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis data. Analisis data diperoleh dari beberapa sampel data transaksi pembelian obat di rumah sakit, yaitu ada 20 triliun.
Selanjutnya, analisis pola frekuensi tinggi. Proses pembentukan satu item set dengan jumlah minimum support 10%. Nilai minimum tersebut dipilih untuk memastikan fokus pada pola yang terjadi dalam data transaksi karena sudah cukup signifikan untuk dianalisis lebih lanjut. Perhitungannya yaitu menggunakan rumus support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Misalnya amlodipin dengan jumlah transaksi 5. Jadi 5 dibagi total transaksi 20 dikali 100% sama dengan 25%. Beta histin dengan jumlah transaksi 1. Berarti 1 dibagi 20 dikali 100%. Begitu dengan obat-obat selanjutnya perhitungannya. Kemudian dilakukan perhitungan 2 item set dengan menggunakan nilai minimum support yang sama yaitu 10%. Rumusnya yaitu support mengandung A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi dikali 100%. Contoh perhitungannya, amlodipin dan bisoprolol terdapat 3 transaksi, berarti 3 dibagi 20 dikali 100% hasilnya 15%. Lalu amlodipin dan metformin, dia ada 1 transaksi, berarti 1 dibagi 20 dikali 100% hasilnya 5%. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu pembentukan aturan asosiatif. Rumusnya yaitu confidence A mengandung B. Untuk confidence, nilai minimum yang ditentukan yaitu 60%. Kenapa 60%? Karena nilai minimum ini dipilih untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Di bawah ini sudah ditampilkan hasil nilai confidence-nya yang 60%. Selanjutnya juga ditampilkan nilai support dan nilai confidence yang telah dihasilkan. Bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan pola pembelian obat di rumah sakit dengan menggunakan metode algoritma a priori diperoleh bahwa pola kombinasi item set dengan support dan confidence tertinggi yaitu glimepiride dan metformin dengan support 20% dan confidence 60%. Selanjutnya diikuti dengan 4 item obat yang lain dengan support 15% dan confidence 60%. Artinya, dengan menggunakan metode a priori dapat digunakan untuk menemukan pola kombinasi item set pembelian obat yang paling sering terjadi dan dapat digunakan sebagai informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan guna persediaan obat di masa yang akan datang. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil perhitungan pola kombinasi item set, diharapkan dapat digunakan untuk mengatur penjadwalan pengadaan dan pendistribusian obat agar lebih efektif dan efisien, sehingga obat yang sering digunakan dapat selalu tersedia. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pengujian dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, bukan hanya di pasien poliklinik, tetapi seluruh pasien di rumah sakit. Demikianlah presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.